Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama guru kita Al-Ustaz Saifuddin Zuhri LC hafizahullah ta'ala. Yang kita hormati bersama guru kita Ustaz Hendra Sabta Saputra hafizahullah ta'ala. Yang kita hormati pula Mudir Ma'had Darus Sunnah Al-Islami Wangon Ustaz Sukanto hafizahullah. Teman-teman dai dan juga segenap pegiat dakwah rahimani wa rahimakumullah. Dakwah adalah sebuah pekerjaan yang berat atau ringan? Berat. Karena itu adalah pekerjaan yang berat. Bisa nggak dikerjakan sendiri? Bisa? Nggak bisa. Karena nggak bisa dikerjakan sendiri, maka harus dikerjakan bersama-sama. Itu yang diistilahkan dengan aktivitas kolektif. Al-amalul jama'i. Pekerjaan yang dilakukan bareng-bareng. Berarti kalau bareng-bareng orangnya banyak atau sedikit? Banyak. Orang banyak itu berarti idenya satu macam atau macam-macam? Macam-macam. Karakternya macam-macam. Backgroundnya macam-macam. Ketika ada sebuah aktivitas dilakukan bareng-bareng dengan background yang berbeda-beda, apakah berpotensi untuk menimbulkan gesekan? Sangat. Bukan hanya gesekan, malah perselisihan, malah perpecahan. Apakah itu terjadi? Iya. Di satu tempat atau di banyak tempat? Di banyak tempat. Berarti mendingan kita kerja sendirian atau bareng-bareng? Sendirian atau bareng-bareng? Bareng-bareng tapi akur. Mungkin? Mungkin. Bagaimana caranya? Kalau kita dapat taufik dari Allah. Mungkin. Kerja bareng tapi akur. Kalau apa tadi? Dapat taufik dari Allah. Untuk mendapatkan taufik dari Allah, ada usahanya enggak? Ada. Ada usahanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, berusaha keras secara maksimal di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan berikan hidayah dan taufik kepada mereka untuk mengetahui jalan-jalan kami. Berarti taufik dari Allah akan diberikan bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Kita pengen kerja bareng kita ini akur. Dan supaya akur kita harus dapat taufik. Supaya dapat taufik kita harus melakukan langkah-langkah yang dijalankan, yang diarahkan oleh agama kita. Apa langkah-langkah antisipatif tersebut? Langkah-langkah antisipatif menghindari perselisihan, perpecahan di dalam kerja kolektif dakwah. Kalau disimpulkan, secara garis besar langkah itu ada dua. Yang pertama,
langkah ilmiah. Dan yang kedua, langkah amaliyah. Apa yang pertama? Langkah ilmiah. Yang kedua, langkah amaliyah. Jadi untuk menghindari perselisihan, perpecahan, terutama di dalam medan dakwah, dua langkah ini perlu dilakukan. Ilmiah diambil dari kata ilmu. Amaliyah diambil dari kata amal. Berarti kita harus menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan alhamdulillah, multaqo yang kita kerjakan itu adalah gabungan dari ilmu dan amal. Makanya acara ini harus terus kita kerjakan. Harus terus kita jalankan. Dan harus dijadikan prioritas di dalam agenda kita. Secara umum alhamdulillah, suasana dakwah di daerah kita relatif apa? Kondusif. Apa pernah sing tukaran? Ada enggak? Ada. Tapi orang kebangetan. Ya. Ada. Perselisihan ada. Tapi enggak sampai menimbulkan perpecahan, mudah-mudahan seperti itu. Ini yang kita antisipasi. Kok bisa multaqo menggabungkan antara amaliyah sama ilmiah? Karena di sini ilmiah kita belajar. Ini kan ilmiah namanya. Ngaji, belajar. Jadi yang butuh ngaji itu jamaahnya atau panitianya? Yang mana? Semuanya. Ada sebagian panitia, Masya Allah, semangat bikin apa? Tablik akbar. Pas lagi tablik akbar, orang ngopi di pinggir jalan. Nggak fokus dengan kajiannya. Rugilah. Ini adalah langkah ilmiah. Makanya ada daurahnya. Dan ada di dalam multaqo ini ada langkah, apa tadi? Yang kedua? Amaliyah. Apa amaliyahnya? Amaliyahnya ngumpul. Ngumpul. Dari segala penjuru datang ke satu tempat, ke satu titik. Ketemu, salaman, ngobrol. Tinggal di satu ruangan. Makan bareng. Sholat bareng. Ke kamar mandi sendiri-sendiri. Tapi kan lokasinya sama. Di situ pasti ada interaksi. Itulah amaliyah. Gak cukup kita hanya sekedar komunikasi lewat WA. Perlu kita ketemu langsung. Oh ternyata itu tuh ustadznya. Oh ternyata antum ya. Anak pikir selama ini antum ini tua. Ternyata lebih tua. Oke. Anak kebagian tema manhaj dakwah. Ya. Ini sangat perlu untuk diangkat. Karena semakin banyak orang yang terjun ke dalam dunia ini, yaitu dunia dakwah. Dan ini sesuatu yang menggembirakan. Berarti semakin banyak orang yang peduli. Dan itu berbeda jauh dengan sekian dekade yang lalu. Ketika orang lebih peduli dengan urusan pribadinya. Yang penting saya bisa makan. Anak istri saya nggak kelaparan. Bisa bikin rumah, bisa punya kendaraan. Nah sekarang ini mulai bermunculan orang-orang yang punya kepedulian. Sehingga yang terjun di medan dakwah ini tambah banyak. Di satu sisi ini menggembirakan. Tapi di sisi yang lain, kalau tidak dibimbing bahaya.
Makanya belajar tentang manhaj dakwah sesuatu yang urgen sekali. Karena kita nggak mau terjun ke medan dakwah modalnya bonek. Apa bonek? Bondo nekat. Asal semangat. Enggak. Berarti semangat perlu atau tidak? Perlu. Tapi bukan cuma semangat. Buku yang kita pakai adalah cuplikan dari sebuah buku tebal. Sekitar 9 jilid. Yang judul aslinya adalah Sabilur Rasyad. Fi taqriri masailil i'tiqad. Yang ditulis oleh guru kita, Asy-Syaikh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, hafizahullah. Tema tentang manhaj dakwah ini dicuplik, diambil dari buku tebal tadi. Kalau kita lihat di buku yang sudah kita pegang, berapa halaman itu? 75 halaman. Alhamdulillah, kami belajar buku ini, cuplikan ini, selama 2 hari. Dari pagi, siang, sore, malam, kepada beliau. Di tanggal 29 sampai 30 Juli. Berarti sekitar 2024. Berarti sekitar setengah tahun ya. Ya, sekitar setengah tahun yang lalu. Di Bukit Tinggi. Beserta beberapa belas ustadz. Yang diisi oleh beliau sendiri, Asy-Syaikh Ibrahim. Mudah-mudahan sanadnya nyambung. Ya. Jadi belajar langsung dari penulisnya, terus habis itu ana sampaikan kepada antum. Dan awalnya Syekh tidak mengizinkan buku ini untuk digandakan. Karena beliau tidak ingin buku ini dicetak sebelum yang 9 jilid itu muncul. Alhamdulillah, dengan lobby-lobby dikit, ya. Ana temui beliau di Masjid Nabawi beberapa sekitar 1 bulan yang lalu. Alhamdulillah diizinkan untuk antum pegang hari ini. Alhamdulillah. Taufik dari siapa? Dari Allah. Buku ini walaupun cuma 75 halaman. Waktu yang disediakan panitia cuma 3 pertemuan buat anak. Siang ini, besok pagi, dan besok siang. Dan itu setelah anak lihat tidak mungkin akan cukup untuk membaca semuanya. Kecuali kalau cuma sekedar baca tanpa dijelaskan. Dan itu menurut anak tidak efektif. Baca tapi enggak paham, itu enggak efektif. Maka kita akan cuplik, kita akan ambil poin-poin terpenting di setiap bab yang ada di dalam kitab ini. Semoga Allah berkahi waktu kita. Hari ini yang akan kita bahas 4 poin. Berapa poin? 4. Yang pertama, definisi dakwah. Yang kedua, hukum dakwah. Yang ketiga, keutamaan dakwah. Dan yang keempat, sarana dakwah. Ada berapa poin? 4. Apa yang pertama? Definisi dakwah. Yang kedua, hukum dakwah. Yang ketiga, keutamaan dakwah. Yang keempat, sarana dakwah. Yang agak pembahasannya agak dalam, agak rumit, itu adalah yang keberapa? Yang keempat. Yaitu apa?
sarana dakwah. Makanya tolong fokus. Kapan ngantuknya? Kalau selesai daurah. Ya, pesannya Ustaz Saifuddin tadi gitu kan. Jangan sampai justru nggak ngantuknya ketika selesai. Jangan. Ya. Untuk sementara fokus, HP di silent, syukur-syukur dimatiin, sehingga kita fokus dengan apa yang akan kita dengarkan. Kita mulai dari poin yang pertama. Apa? Definisi dakwah. Silakan dibuka halaman 2. Wad-da'watu fi syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Mu'allif Syekh qala al-Mu'allif Syekh Ibrahim bin Amir al-Hayyi hafizahullah ta'ala. Wad-da'watu fi syar' hiya al-hath wal irsyad ila dinillah wa at-tahdhiru mimma yadharuhu 'ala basiratin syari'ah. Wa ikhlasun billahi wa ikhlas lillahi niyyah wa mutaba'atin Rasul sallallahu alaihi wasallam fi nasihat. Nah, definisi dakwah. Kita lewati definisi secara bahasa karena waktu yang terbatas. Definisi dakwah. Hiya al-hathu wal irsyadu ila dinillah. Memotivasi dan menunjukkan kepada agama Allah. Memotivasi dan menunjukkan kepada agama Allah. Wat-tahdhiru mimma yudadduhu. Dan memperingatkan dari hal yang bertentangan dengannya. Dan memperingatkan dari hal yang bertentangan dengannya. Ala basiratin bisyari'ah. Dilandasi ilmu syar'i. Wa ikhlasin lillahi fi niyyah. Dan keikhlasan. Wa mutaba'atin lirrasul sallallahu alaihi wasallam fi nasihah. Dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, definisi dakwah adalah memotivasi dan menunjukkan kepada agama Allah serta memperingatkan dari hal-hal yang bertentangan dengannya dilandasi ilmu syar'i, keikhlasan dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Oke. Kita lihat definisi ini. Kalimat yang muncul pertama kali adalah al-hathu wal irsyad. Memotivasi dan apa tadi? Menunjukkan. Siapa yang tahu? Apa bedanya memotivasi dengan menunjukkan? Kok sepi? Ini dua kata yang sama atau berbeda? Berbeda. Bedanya apa? Motivasi ngomong. Menunjukkan nggak ngomong gitu. Itu gitu ya. Ada yang lain? Apa? Menyemangati. Mengarahkan. Oke. Ada yang lain? Ya. Bil amal. Oke. Ada yang lain? Tayyib. Memotivasi itu adalah terarah kepada orang yang sudah tahu. Sedangkan mengarahkan terarah kepada siapa? Orang yang belum tahu. Kenapa dua kata ini perlu dimunculkan?
Karena objek dakwah kita itu adalah ada orang yang belum tahu dan ada orang yang sudah tahu. Saya kasih contoh. Salat. Apa? Salat. Orang yang tidak salat ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tahu bahwa salat wajib, tapi malas. Kemungkinan yang kedua, dia nggak tahu bahwa salat itu wajib. Motivasi buat yang mana? Buat yang sudah tahu, tapi belum mau melakukan. Sedangkan mengarahkan, memberikan petunjuk, memberitahu, itu buat siapa? Buat yang belum tahu. Makanya digabungkan di sini antara al-hathu wal irsyad. Ya. Memotivasi dan mengarahkan. Ila dinillah, kepada agama Allah. Karena dakwah secara bahasa itu mencakup dakwah kepada kebaikan dan keburukan. Makanya kata Nabi SAW, du'atun ala abwabi jahanam. Ada para da'i-da'i yang mengajak ke neraka jahanam. Da'i bukan? Da'i bukan? Da'i. Tapi da'i kepada kesesatan. Makanya definisi dakwah di sini adalah mengajak, memotivasi kepada agama Allah. Wa tahdhiru mimma yudaduhu. Dan mengingatkan dari hal yang bertentangan dengan itu. Berarti nggak cukup hanya menjelaskan kebenaran. Tapi perlu juga menjelaskan kesesatan. Kebalikan dari kebenaran. Ya. Makanya ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Oke. Siapa yang boleh melakukan itu? Jawabannya adalah yang punya ilmu syar'i. Ala basiratin syariah. Berarti nggak semua orang boleh masuk ke dalam medan ini. Harus orang-orang yang punya landasan ilmu syar'i. Kenapa? Kenapa coba? Bahaya. Bahayanya apa? Dia bisa amar mungkar, nahi ma'ruf. Harusnya apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Bukannya mungkar yang dinahi, malah ma'ruf yang dinahi. Makanya ada pengajian dibubarin gitu ya. Itu namanya nahi ma'ruf. Konser dimotivasi gitu ya. Itu namanya amar mungkar. Harus landasannya ilmu syar'i. Cukup? Enggak. Ada syarat kedua dan ketiganya. Apa tadi? Harus ikhlas. Dan mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun yang masuk ke dalam pekerjaan atau aktivitas dakwah, dia harus paham dakwah itu apa. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Selesai pembahasan tentang poin yang pertama. Apa poin yang pertama? Definisi dakwah. Kita pindah poin yang kedua. Apa tadi? Hukum dakwah. Nah, ad-da'watu ثم قال المصنف حفظه الله ثانيا بيان حكم الدعوة ومنزلتها في الدين. الدعوة إلى الله واجبة على الأمة بدلالة الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Nah, hukum dakwah. Apa hukumnya? Wajib apa sunnah?
wajib. Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di sini beliau membawakan beberapa dalil. Salah satunya adalah surat Ali Imran ayat 104. Di mana Allah berfirman, "Du'u wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi." Hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang mendakwahkan kepada kebaikan. Ya. Perintah atau bukan? Perintah. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi khutbatin Nabi, nah. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا يبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعد من سمع. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu sabda Nabi SAW ketika beliau sedang berkhutbah di Haji Wada, ala liyuballigh syahidul ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan isi dari apa yang aku sampaikan kepada yang tidak hadir. Perintah atau bukan? Perintah. Berarti Allah Azza wa Jalla nyuruh kita berdakwah, Rasul SAW nyuruh kita berdakwah. Berarti dakwah hukumnya wajib. Pertanyaannya, wajib di sini ada dua macam kan? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain berarti semua dari kita harus melakukan. Fardu kifayah, apa artinya? Cukup sebagian dari kita. Nah, ketika kita mengatakan dakwah hukumnya wajib, maksudnya wajib yang mana? Fardu ain atau kifayah? Ain atau kifayah? Apa dalilnya? Mana sebagian? Minkum. Itu lil tabi'id atau lil jins? Kita lihat halaman 4. Jadi para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan surat Ali Imran ayat 104. Wal takun minkum. Pendapat yang pertama mengatakan min libayanil jinsi. Min libayani al jinsi berarti semua dari kita, jenis manusia muslim harus berdakwah. Pendapat yang kedua, minkum di sini artinya litab'id. Yang kalau diterjemahkan hendaklah sebagian. Jadi ada berapa pendapat? Ada dua pendapat. Dan penulis di sini mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Berarti maknanya adalah sebagian. Karena itu adalah pendapat yang dipilih, berarti hukum dakwah fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Alhamdulillah ya. Berarti besok pensiun ya? Tidak demikian. Kenapa? Karena ada beberapa kondisi yang fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Kapan kondisi tersebut? Lihat. Wa idza taqarrara. Nah. Wa idza taqarrara anna da'wata wajibatun wujuban kifayyan 'ala ma dalla 'ala dhalika al-adillah wa 'ala tasahhumi aqwali ahli al-'ilm illa annaha qad tata'ayyanu 'ala ba'd al-'ulama illa yakun fi ba'd al-nawahi wal absar min ahli al-qudrati 'alayha ghayruhum. Nah. Kapan dakwah itu menjadi fardu ain? Ketika di daerah tersebut tidak ada orang lain yang punya
kompetensi untuk berdakwah kecuali kita. Kapan? Ketika di suatu daerah tidak ada orang lain yang punya kompetensi untuk berdakwah selain kita. Contoh, di kampung Sukamaju. Apa Sukamiskin? Sukamaju. Ada yang dari kampung Sukamaju? Anak cuma ngarang loh ya. Di kampung ini ada tamatan Darussunnah 10 orang. Berapa? 10 orang. Berarti saat itu buat 10 orang ini, dakwah di kampung ini hukumnya fardu kifayah apa ain? Antum sudah ngopi belum sih? Ya. Di kampung apa tadi? Sukamaju. Ada berapa orang alumni Darussunnah? 10. Berarti 10 orang ini hukumnya berdakwah di kampung Sukamaju berapa? Apa hukumnya? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Karena ada orang lain selain kita. Gitu. Oke. Kasus yang berbeda. Di kampung itu Sukamiskin. Ya. Yang tamatan dari pondok cuma 1 orang. Dari pondok mana nih? Al-Faruq. Masya Allah. Maka hukumnya orang itu, 1 orang itu, untuk dakwah di kampung Sukamiskin, apa hukumnya? Fardu ain. Maka ketika kita mendengar, alhamdulillah hukumnya fardu kifayah, jangan senang dulu. Siapa tahu di wilayah kita yang kenal sunnah baru kita. Maka saat itu hukumnya menjadi fardu ain. Ya. Berarti kesimpulannya, hukum dakwah apa? Fardu kifayah. Kecuali saat di daerah tersebut tidak ada orang lain yang punya kompetensi untuk berdakwah kecuali hanya kita. Saat itu maka hukumnya fardu ain. Kita. Dipahami? Kita pindah ke poin yang ketiga. Fadlu ad-da'wah. فضل الدعوة للدعوة إلى الله منزلة عظيمة ومكانة رفيعة في الإسلام وقد دلت على ذلك الأدلة من عدة وجوه ومن ذلك أولا أن الدعوة إلى الله مع بصيرة يتبين النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Nah, poin yang ketiga, keutamaan dakwah. Banyak dalil yang menunjukkan keutamaan dakwah, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Di antara dalil yang menunjukkan itu dari Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla yang termaktub dalam surat Yusuf ayat 108, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah ini jalanku. Jalannya siapa? Jalannya siapa? Rasulullah SAW. Berarti jalannya Rasul apa? Ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Maka keutamaan dakwah yang pertama adalah bahwa ini merupakan tugas dan aktivitas mulia para nabi.
Masih ada kelanjutan. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jalanku adalah dakwah berlandaskan ilmu. Yang ini adalah tugasku dan manittaba'ani. Semua orang yang mengikutiku. Semua orang yang mengikuti para nabi berarti para sahabat, terus para tabi'in, terus atba'at tabi'in, terus para ulama, salaf, kemudian setelah mereka kontemporer sampai ulama yang akan datang. Berarti ini menunjukkan kemuliaan aktivitas tersebut. Karena para nabi alaihimussalam tidak pernah melakukan aktivitas yang receh. Tidak pernah melakukan aktivitas yang tidak ada gunanya. Tidak ada. Semua nabi hidupnya diisi dengan kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang mereka jalankan selama hidup mereka adalah berdakwah. Berarti seharusnya ketika kita terjun ke medan ini, kita harus terjun dalam keadaan merasa bahagia. Merasa senang. Karena kita sedang mengikuti, meneladani jalannya para nabi. Ini lebih mulia daripada mengikuti jalan para raja. Mengikuti jalan para penguasa. Maka jangan sampai antum iri dengan pejabat. Harusnya pejabat yang iri sama antum. Apakah para pejabat iri sama antum? Ana bukan mengatakan tidak perlu ada yang jadi pejabat, bukan. Perlu. Bahkan ketika Nabi SAW menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di mahsyar. Nomor 1 siapa? Al-Imamul Adil. Pejabat, penguasa, pemimpin yang adil. Itu menunjukkan harus ada yang jadi pejabat. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah jangan sampai kita iri sama mereka. Dan biasanya perasaan iri itu muncul karena melihat fasilitas duniawi atau ukhrawi mereka. Duniawi. Karena kita melihat mereka begitu nyaman hidupnya, fasilitasnya semuanya terpenuhi, akhirnya kita, wah kayaknya perlu apa? Resign. Ya. Perlu tinggalkan kita nih, nyari peruntungan di medan yang lain. Jangan. Ya. Cukup bahwa kita menjadi pewaris para nabi. Itu sebagai kebanggaan, sebagai kebahagiaan yang seharusnya memotivasi kita untuk terus berada di jalan ini. Ya. Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna bi asyafihim. Kata seorang ulama, seandainya para raja dan pangeran-pangerannya mereka tahu kedamaian, ketentraman, kebahagiaan yang kita rasakan, yaitu para ulama, para ahli ibadah, niscaya mereka akan angkat senjata untuk merebut itu dari kita. Kenapa mereka enggak merebut? Karena tidak tahu. Ya. Ya. Ini salah satu utamaan berdakwah. Ini adalah jalannya siapa? Para nabi. Ya. Utamaan yang lainnya kita ambilkan dari hadis Nabi SAW. Silakan dibuka halaman 7. Khamisan.
لأن للداعية إلى الخير مثل أجور متبعيه من العاملين فتعظم حسناته وتكثر على قدر العاملين بدعوته وجهاته. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Nah, keutamaan berikutnya. Pahala sebanyak orang yang mengikuti dakwah kita. Apa? Pahala sebanyak orang yang mengikuti dakwah kita. Antum pernah nggak membaca hadis riwayat Bukhari? Pernah? Masa belum pernah? Pernah gitu loh. Pernah? Pernah. Mengamalkan hadis riwayat Bukhari pernah? Pernah. Walaupun cuma satu mungkin pernah kan? Toh. Ketika kita mengamalkan hadis riwayat Bukhari, membaca hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari dapat pahalanya dah. Hah? Dapat. Padahal Imam Bukhari itu wafat di abad ketiga Hijriah. Sekarang kita sudah masuk abad berapa? 15. Berarti Imam Bukhari sudah wafat berapa abad yang lalu? 12 abad yang lalu. Bayangkan orang sudah wafat 1200 tahun yang lalu sampai sekarang masih tetap dapat pahala. Dari siapa? Dari siapa? Ya dari Allah lah. Iya dari Allah. Maksudnya adalah dari Allah tapi atas sarana kita mengamalkan hadis Bukhari. Oke. Yang mengamalkan hadis Bukhari cuma antum aja? Ada nggak orang selain antum? Banyak. Ribuan apa jutaan? Kalau dihitung dari abad itu sampai sekarang, miliaran. Andai kan cuma satu hadis saja, innamal a'malu, itu tok. Miliaran orang mengamalkan. Sudah berapa pahalanya? Bagaimana seandainya yang diamalkan ribuan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari? Coba antum bisa bayangkan berapa pahala yang akan mengalir kepada Imam Bukhari. Ustaz, anak kan bukan Imam Bukhari. Emang yang ngomong antum Imam Bukhari siapa? Tapi apakah kita bisa mendapatkan pahala seperti itu? Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengamalkan itu sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ngajari Al-Quran, kebaikan atau bukan? Kebaikan. Perlu ilmu kayak Imam Bukhari? Perlu? Coba bayangkan, antum ngajari anak TPQ. Ngajari anak TPQ. Yang sama sekali nggak tahu alif, ba, ta. Antum ajari mulai dari alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, a, i, u. Masih kayak gitu? Enggak, Ustaz. Udah berubah caranya.
ta'aba, ba'ada, ta'aba. Terserah apapun caranya itu. Yang penting sampai dia bisa baca Al-Fatihah saja. Itu berapa pahala yang akan kita dapatkan kalau kita ikhlas. Dia baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa pahala? Berapa? Hah? 190 pahala. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim anak tersebut. Kita yang ngajari dia sudah dapat 190 pahala. Padahal dalam sehari dia baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? Minimal 17 kali. Sesuai dengan jumlah rakaat salat. Apa ketika salat dia coba baca Bismillahirrahmanirrahim? Dia baca juga Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Al-Fatihah tok baca suratan. Suratan yang dibaca Kulhu Falak Nas. Lumayan banget. Bagaimana kalau yang dibaca adalah Al-Baqarah? Berarti guru ngaji itu prospektif atau tidak? Prospektif atau tidak? Kok sepi? 200.000 Ustaz. B kadang orang dibayar. Prospektif atau tidak? Sangat prospektif sekali. Apalagi antum yang berjuang di pondok. Imam Bukhari mendapatkan ide untuk menulis buku Sahih Bukhari. Salah satunya dengan satu nasihat yang disampaikan oleh gurunya. Seingatana Imam Ishaq. Imam Ishaq bin Rahawai. Apa kata beliau ketika lagi ngajar murid-muridnya? Coba deh, ada di antara kalian yang ngumpulin hadis, memverifikasi hadis-hadis sahih, dikumpulin dalam satu buku. Karena saat itu, di zaman itu, belum ada yang betul-betul tervalidasi kesahihannya. Satu buku khusus itu belum ada. Maka si guru ini menyampaikan nasihat. Kepada siapa? Murid-muridnya. Coba deh ada di antara kalian yang mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dikumpulin yang sahih-sahih dalam satu buku. Apa kata Imam Bukhari? Begitu saya mendengar motivasi dari guru saya itu, langsung saya bersemangat, nasihat itu masuk ke hati saya dan saya menghabiskan umur saya untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih tersebut. Sampai terkumpul sekian ribu hadis dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Yang dapat pahala itu siapa? Imam Bukhari atau gurunya?
Dua-duanya. Tapi si guru ini dapat pahala dengan apa? Dengan satu kalimat. Cuma kasih motivasi. Maka kalau kita ini berjuang di pondok, itu kalau lahir Imam Bukhari, berapa pahala yang mudah-mudahan kita panen dari murid-murid kita. Jadi kita ini jangan menganggap remeh anak-anak kita. Jangan pandang sebelah mata murid-murid kita, santri-santri kita. Mungkin sekarang mereka seperti itu. Malas-malasan, nggak semangat, sering melanggar. Itu kan hari ini. Kita tidak tahu mereka nanti di kemudian hari. Bisa jadi ada di antara mereka menjadi ulama besar. Dengan izin Allah, menularkan hidayah kepada satu kabupaten. Bahkan mungkin kepada satu negara. Kita tidak tahu. Imam Bukhari, ilmu yang beliau wariskan itu dinikmati oleh orang satu dunia. Sekian abad. Entah, mungkin sampai hari kiamat kita tidak tahu. Tapi yang jelas yang sudah lewat. Berapa abad coba? Maka keutamaan berdakwah itu tidak dipungkiri lagi. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kok kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk terjun ke medan ini. Maka jangan sekalipun meninggalkan medan ini. Harusnya mereka yang belum masuk, masuk. Masa yang udah masuk keluar? Dengan berbagai alasan. Alasan yang paling klasik, alasan apa? Ekonomi. Alasan ekonomi. Ya. Tuntutan istri, tuntutan anak, tuntutan orang tua, tuntutan mertua. Yang biasanya rata-rata mereka adalah orang awam. Masa santri nurut sama orang awam? Pola pikirnya harus berbeda. Kita ini belajar ilmu agama. Belajar ilmu syar'i. Tahu landasan halal haram, wajib tidak, wajib sunnah. Kita tahu itu. Masa kita mengikuti pola pikir orang yang tidak tahu, yang tidak belajar? Harusnya mereka yang mengikuti pola pikir kita. Ya. Ini adalah yang keberapa? Poin yang ketiga, yaitu keutamaan dakwah. Sekarang kita masuk poin yang membutuhkan fokus dan konsentrasi yang lebih, yaitu tentang sarana dakwah. Kenapa ini perlu dibahas? Karena terjadi perselisihan yang tajam di antara para aktivis dakwah di dalam menyikapi hal ini. Yaitu masalah yang sering kita dengar, sarana dakwah itu tauqifi atau tidak tauqifi. Jadi sarana dakwah itu sudah pakem. Pakem itu apa? Paten. Nggak boleh ditambah, dikurangi, diubah. Atau kita boleh melakukan inovasi. Ya, di antara para aktivis dakwah, masalah ini masyhur. Kita ini harus saklek,
Ya, tauqifi, pokoknya mengikuti apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nggak boleh lebih dari itu. Atau ada ranah di situ kita untuk berijtihad, untuk berkreasi dalam koridor syariat. Nah, ini menjadi perdebatan panjang di antara para aktivis dakwah. Makanya pembahasan tentang hal ini penting untuk kita kemukakan. Tapi sebelum kita berpanjang lebar untuk membahas tentang apakah sarana dakwah itu adalah tauqifi atau ijtihadi, sudah paten atau boleh kita berinovasi, sebelum itu kita harus bahas dulu apa definisi sarana dakwah. Silakan dibuka halaman 8. Wa wasailud da'wati. ووسائل الدعوة هي الطرق الشرعية التي يتوصل بها إلى تبليغ دعوة الله. Nah, apa definisi sarana dakwah? Perhatikan. Wa wasailu da'wati hiya, sarana dakwah adalah turuqus syar'iyyah, cara-cara syar'i, allati yutawassalu biha, yang digunakan ila tablighi da'wati ilallah, untuk menyampaikan dakwah kepada Allah. Saya ulangi, apa sarana dakwah? Cara syar'i yang digunakan untuk menyampaikan dakwah kepada Allah. Maksudnya kepada jalan Allah. Berarti wasail itu artinya adalah sarana. Ya. Cara untuk menyampaikan konten dakwah. Ya. Ngaji kayak gini. Sarana bukan? Sarana bukan? Sarana. Baca apa? Buku. Sarana bukan? Sarana. Ini apa? Streaming, live. Sarana bukan? Sarana. Antum hadir pakai kayak gini. Pakai apa ini? Nemtek. Sarana bukan? Sarana. Kalau antum nggak pakai gimana? Nggak boleh masuk. Oke. Ana ngomong. Ana apa? Ngomong. Sarana bukan? Sarana. Ana ngomong pakai mic. Sarana bukan? Sarana. Berarti sarana dakwah cakupannya luas. Mari kita lihat penjabarannya lebih lanjut. Wahia. تشمل كل ما يتوصل إلى الدعوة من الوسائل المادية كالكتب والأشرطة والتواصل والمسائل المعنوية كالموعظة والترغيب والترهيب والمعروفة عند بعض أهل الاختصاص في الدعوة بالمسائل يفرقون بينها وبين الوسائل. والصحيح أنها داخلة في مفهوم الوسائل باعتبار معنيين اللغوي والاصطلاحي على ما تقدم، وهذا ما ذهب إليه بعض الباحثين من أهل الاختصاص، فيدخل في معنى الوسائل الأساليب لا العكس، فمكبرات الصوت هو وسيلة وليس بأسلوب، والموعظة هي أسلوب ووسيلة، فبين الوسائل والأساليب عموم وخصوص. نعم. Kata beliau, wahiyya bihadza, dengan definisi tadi, tashmalu kulla ma yutawassalu biha ila da'wati. Sarana itu, sarana dakwah cakupannya banyak. Minal wasailil madiyati wal wasailil ma'nawiyah. Sarana dakwah itu mencakup
sarana yang sifatnya fisik atau yang sifatnya material, serta sarana yang sifatnya maknawi. Jadi ada madiyah, ada maknawiyah. Ya, kalau madiyah itu ya kira-kira sesuatu yang sifatnya fisik. Contohnya sesuatu yang sifatnya fisik apa? Buku, apa lagi? HP, apa lagi? Ini, apa? Mikrofon, apa lagi? Kamera, terus? Ini masuk nggak? Kipas masuk nggak? Buat apa? Buat kenyamanan. Ya, oke. Ini namanya sarana yang sifatnya fisik, material. Jadi kalau antum dengar kata material atau materi itu jangan cuma dipikir duit gitu. Ya, material itu adalah sesuatu yang fisik, ya, bisa dipegang, bisa diraba. Yang kedua, termasuk sarana adalah sarana maknawiyah. Maknawi adalah non-fisik. Contohnya apa? Al-mau'idhah. Mau'idhah. Wat-targhibi wat-tarhib. Motivasi dan ancaman. Ya. Juga termasuk hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Ini termasuk semuanya dalam kategori sarana yang sifatnya maknawi. Sarana yang sifatnya maknawi ini oleh sebagian pakar dakwah diistilahkan dengan uslub. Apa? Uslub. Uslub itu apa? Metode. Kita ulangi ya. Sarana dakwah secara garis besar terbagi menjadi berapa? 2. Sarana madiyah atau fisik, ya. Yang kedua sarana maknawi. Sarana maknawi diistilahkan oleh sebagian ulama dengan uslub alias metode. Berarti sarana dakwah dengan metode dakwah cakupannya lebih luas mana? Anak ulangi. Sarana dakwah, wasail dakwah dengan metode dakwah, uslub dakwah, cakupannya lebih luas mana? Sarana. Karena sarana mencakup metode. Beliau kasih contoh di sini. Famukabbiru sawti wasilah walaysa bi uslub wal mau'idhah hiya uslubun wa wasilah. Beliau kasih contoh di sini mikrofon sama mau'idhah. Apa? Mikrofon sama mau'idhah. Mikrofon metode atau sarana? Sarana. Mau'idhah metode atau sarana? Metode dan sarana. Apa? Metode dan sarana. Sarana yang sifatnya maknawi. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan itu, maka insya Allah kita akan ketemu jawabannya. Wasail dakwah, sarana dakwah itu
tauqifi atau ijtihadi? Akan ketemu jawabannya. Habis ini insyaAllah. Ya, habis ini insyaAllah. Nah, aqsamuha. أقسامها القسم وسائل الدعوة إلى قسمين أولا الوسائل التعبدية وهي الوسائل الشرعية التي أمر الله بها في الدعوة إلى الله وهي تمثل المنهج الشرعي في الدعوة إلى الله وتسمى أساليب الدعوة كالدعوة بالحكمة والموعظة والخطابة والوصية والنصيحة وغيرها وهذا القسم تعبدي شرعي لا يجوز الإحداث فيه ويدخله الابتداع بإحداث وسائل جديدة مبتدعة كالتمثيل والأناشيد والغناء أو بترك وسائل شرعية أو بالإحداث فيها على ما سيأتي تفصيله. ثانيا الوسائل العادية وهي الوسائل المستعملة في نقل الكلمة وتبليغ الدعوة كالوسائل المادية كالكتب والرسائل ومكبرات الصوت والأشرطة والمذياع وغير ذلك من وسائل الإعلام أو الوسائل الإدارية التنظيمية كإنشاء المراكز الدعوية وإقامة الدورات العلمية وإنشاء الدروس الدورية. وهذا القسم لا تدخل فيه البدع لأن هذه الوسائل إنما هي وسائل لنقل الخطاب الدعوي أو لتنظيم عمل الدعوة وهي مطلوبة شرعا كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية. Nah, sarana dakwah terbagi menjadi dua. Ini pembahasan berikutnya. Yang pertama kata beliau, al-wasailu at-ta'abbudiyah. Sarana syar'i. Sarana syar'i. Yang kedua, al-wasailul adiyah. Sarana berupa alat. Kita bagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama apa? Sarana syar'i. Yang kedua, sarana berupa alat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sarana syar'i. Definisi dari al-wasailu ta'abbudiyah, kata beliau, hiyal wasailu syar'iyyah. Sarana syar'i allati amarallahu biha fid da'wati ilallah. Yang Allah perintahkan untuk kita gunakan dalam berdakwah. Contohnya ayat yang tadi kita bacakan. Itu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwahlah ke jalan Allah dengan sarananya adalah al mau'izatil hasanah dan al hikmah dan al mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Sarana jenis yang pertama ini, kata beliau, la yajuzul ihdatsu fihi. Tidak boleh kita bikin yang baru. Kalau yang dimaksud adalah sarana syar'i. Wa yadkhuluhu al-ibtida'u bi ihdathi wasaila jadidatin mubtada'ah. Banyak orang yang bikin bid'ah di dalam sarana syar'i ini. Katamthili, contohnya drama, film, wal anashidi dan nasyid, wal ghina'i dan lagu-lagu. Semua itu dilakukan dengan alasan sebagai sarana dakwah. Au bitarkil wasaili syar'iyyah. Atau penyimpangan itu terjadi dengan meninggalkan sarana syar'i tersebut. Yang sudah dijelaskan sama Allah. Nggak pakai hikmah, nggak pakai mau'izah hasanah. Au bil ihdathi fiha ala ma sayati tafsiluhu. Atau bikin hal yang baru. Berarti kalau sudah ngomongin sarana yang sifatnya syar'i, boleh nggak berinovasi?
Tidak boleh. Kapan boleh berinovasi dan di mana? Di poin yang kedua. Al-wasailul adiyah. Yaitu sarana yang berupa alat. Berupa apa? Alat. Dan alat itu terbagi lagi menjadi dua. Kata beliau, al-wasailil madiyati. Alat yang sifatnya fisik. Ya. Dan alat yang sifatnya non-fisik. Nanti kita akan jelaskan alat yang fisik itu seperti apa. Alat yang sifatnya fisik kal kutubi war rasaili wa mukabbiratis sauti wal asyritati wal midya. Contohnya seperti buku, terus apa lagi? Kaset, terus mikrofon, radio. Radio apa? Radio, ya. Televisi, ya. Ini semuanya alat yang sifatnya fisik. Lah, kalau yang sifatnya non fisik apa? Awil wasailil idariyati tanzimiyah. Sarana yang sifatnya manajerial. Ya. Atau sarana yang sifatnya pengorganisasian. Atau sarana yang sifatnya pengaturan. Contoh apa? Insya'il marakizid awiyah. Bikin pondok. Islamic Center. Sekolah Islam. Ada nggak di zaman Rasulullah SAW? Ada nggak? Ada nggak? Sanawiyah, Aliyah, ada nggak? LC, ada nggak? Nggak ada. Itu sarana dakwah bukan? Sarana. Berarti kita berinovasi. Jawab. Iya. Berarti bid'ah. Iya. Bid'ah lughatan. Tapi apakah itu bid'ah syar'an? Jawabannya tidak. Karena itu termasuk kategori sarana yang berupa alat. Dan alat terbagi menjadi dua. Alat fisik sama non-fisik. Pengorganisasian, pengaturan, sistem manajerial, itu termasuk alat juga. Cuman alat yang sifatnya non-fisik. Ya. Kayak sekarang kita bikin apa? Multaqa. Bikin multaqa. Alat bukan? Alat. Alat yang non-fisik. Walaupun di sini juga ada alat-alat fisik. Tapi mengurusi kayak gini, itu alat non-fisik. Ini adalah pengorganisasian, pengaturan. Yang itu kata beliau di sini, وَهَذَا الْقِسْمُ لَا تَدْخُلُ فِيهِ الْبِدَعِ. Bid'ah tidak masuk di dalam bab ini. Kenapa demikian? Li'anna hadhil wasail innama hiya wasailu linaqlil khitabid da'awi. Karena sejatinya sarana ini fungsinya adalah hanya untuk menukilkan konten dakwah. Untuk mentransfer konten dakwah. Auli tanzimi amalid dakwah. Atau untuk menata
aktivitas dakwah supaya lebih efektif. Kalau ini nggak diatur, dibikin, tentukan tanggal berapa ini? Berapa? 4, 5 apa? Rajab apa Januari? Sama, alhamdulillah. Kalau nggak ditentukan kayak gitu oleh panitia dan dipersiapkan oleh panitia, lalu dibikin surat-surat undangan kepada kita semuanya, kira-kira akan terwujud atau tidak? Tidak. Menentukan tanggal saja, kalau dibebaskan, kapan antum datang ke sini? Tahun depan. Makanya harus diapain? Harus diatur. Inilah yang namanya sarana alat non fisik. Ya. Termasuk kita bikin apa? ID card. Nah, untuk menghindari penyusup. Mudah-mudahan penyusupnya dapat hidayah. Kalau ada. Ya. Bahkan kata beliau, wahiyya matlubatun syar'an. Bahkan mensistem seperti ini, memanage dakwah seperti ini, secara syar'i dituntut untuk dilakukan. Nanti akan dijelaskan insya Allah dalilnya. Ya. Jadi dakwah itu bagusnya rapi atau kebalikannya rapi apa? Semrawut. Ya, dakwah itu bagusnya rapi apa semrawut? Rapi. Pondok itu bagusnya acak-acakan atau sistem? Tersistem. Gak ada di zaman Nabi 1 mutawasid, 2 mutawasid, 3 mutawasid. Terus apa lagi? 1 sanawi, gak ada di zaman Nabi. Terus gimana? Ya udah siapa yang masuk, masuk aja. Berarti nanti dalam kelas yang sama akan belajar 1 santri yang sudah akan dapat sanad dan santri yang kedua nggak tahu alif ba ta. Gimana cara guru ngajar? Hah. 1 kelas nih ada kemampuan yang bukan beda, jomplang. Gimana ngajarnya? Alif fathah A, yang satunya mau ngambil sanad alif fathah A. Maka mensistem, mengatur lewat telepon. Saat itu kan belum ada WA. Nggak tahu orangnya siapa gitu. Tapi beliau dengan niat yang baik, ya sudahlah. Yang penting menyampaikan ilmu. Setelah datang ke pondok tersebut, mengisi daurah beberapa hari, di akhir daurah beliau baru yakin bahwa ini pondok salafi. Saking apanya? Saking berantakannya. Di dalam mengadakan daurah. Mulainya kapan, selesainya kapan. MC-nya siapa, makannya di mana, tidurnya di mana. Sudahlah, jalan aja sejalannya. Kata beliau, baru yakin anak salafi ini. Itu kelebihan atau kekurangan? Itu kekurangan, jangan bangga. Tapi alhamdulillah. Itu kan kejadian kapan? Sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang alhamdulillah semakin kita perbaiki.
dan masih akan terus kita perbaiki. Dan bisa jadi saat itu karena masih ada anggapan bahwa mensistem dakwah, mengorganisir kegiatan dakwah adalah bid'ah. Bisa jadi. Ya, karena adanya syubhat tersebut, maka terjadilah peristiwa yang tadi saya ceritakan. Dan kita kan memang harus terus belajar. Ya, harus terus belajar. Ya. Oke. Sekarang kita pindah ke masalah inti yang tadi sudah kita singgung. Wasail dakwah, sarana dakwah itu tauqifi atau ijtihadi. Ada berapa istilah di sini? 2. Apa yang pertama? Tauqifi, yang kedua ijtihadi. Anak akan jelaskan pakai bahasa yang gampang dicerna. Beda tauqifi sama ijtihadi. Tauqifi artinya sudah ditentukan langsung oleh syariat. Secara eksplisit. Sudah ditentukan langsung oleh syariat secara apa? Eksplisit. Kebalikannya eksplisit apa? Implisit. Eksplisit sama implisit lebih jelas mana? Eksplisit berarti secara nas. Eksplisit itu nas. Contohnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Langsung disebutkan eksplisit. Berdakwahlah dengan sarana hikmah dan mau'idhah hasanah. Ini makna dari tauqifi. Apakah sarana dakwah itu adalah sudah dijelaskan secara eksplisit semuanya oleh syariat? Ini kalau kita pakai pendapat tauqifi. Istilah yang kedua apa tadi? Ijtihadi. Apa itu ijtihadi? Boleh berkreasi asalkan dalam batasan syariat. Apa? Boleh berkreasi asalkan dalam batasan syariat. Di zaman Rasul SAW, beliau khutbah tanpa menggunakan mikrofon. Sekarang setiap khotib pakai mikrofon. Ini kreasi atau bukan? Kreasi. Boleh atau tidak? Ini namanya ijtihadi. Di dalam masalah ini, sarana dakwah, tauqifi atau ijtihadi, ada 3 pendapat ulama. Lihat pendapat yang pertama, halaman 9. Al-qawlul awwalu. Al-qawlul awwalu anna wasail da'wati ijtihadiyyah wa laysat tawqifiyyah. Nah, pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya sarana dakwah adalah ijtihadi. Ini pendapat pertama. Siapa ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut? Antara lain Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, dan Syekh Al-Fauzan. Rahimahumallah, hafizah. Ini pendapat keberapa? Pendapat berapa? Pertama. Pendapat yang kedua, halaman 11. Al-qawlu tsani. Al-qawlu tsani anna wasail ad-da'wati tawqifiyyah. Wa mimman qala bihadha
بكر أبو زيد رحمه الله وبعض الباحثين المعاصرين. Nah, pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan sarana dakwah adalah tauqifi, sudah paten, sudah diatur secara tegas. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Dan Syekh Abdus Salam Al-Barjas rahimahullah punya satu buku khusus untuk mendukung dan menguatkan pendapat yang kedua ini, bahwa sarana dakwah adalah tauqifi. Sudah berapa pendapat? 2. Kita lihat pendapat yang ketiga. Nah, القول الثالث القول بالتفصيل وأن وسائل الدعوة منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي. وممن ذهب إلى هذا القول الألباني وعبد العزيز آل الشيخ وعبد الرحمن البراك وصالح آل الشيخ. Pendapat yang ketiga, pendapat yang merinci bahwa wasail dakwah itu terbagi menjadi 2. Ada sarana dakwah yang sifatnya tauqifi dan ada sarana dakwah yang sifatnya ijtihadi. Pendapat yang ketiga inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dengan sarana itu apa? Kalau yang antum maksud dengan sarana adalah sarana syar'i, maka itu sifatnya tauqifi. Tapi kalau yang antum maksud adalah sarana berupa alat, baik itu alat yang fisik maupun alat non fisik, maka itu adalah ijtihadi. Oke. Sekarang kita lihat yang tadi kita janjikan, ya, sarana dakwah yang tadi tanzim, yaitu pengorganisasian, mensistem, yang tujuannya adalah supaya efektif, itu ada dalilnya dari syariat. Mari kita lihat di halaman 16. Wa kadzalika وكذلك الوسائل الإدارية التنظيمية كإنشاء المراكز التعليمية وإقامة الدورات العلمية والدروس والمحاضرات بتوعية الناس وتوجيههم فليست من البدع، لأن المقصود بها تنظيم عمل الدعوة والتعليم، وهذا مشروع وله أصل في الشرع، وهو من جنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه دعاة لبعض الأمصار وتوجيههم للمنهج الشرعي الصحيح في دعوة الناس. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تكتب على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. Naam. Apa dalilnya Ustadz? Kalau kita itu perlu menata dakwah kita. Perlu mengorganisir dakwah kita. Salah satu dalilnya adalah ketika Rasul SAW mengutus para dai. Kamu pergi ke Yaman, kamu pergi ke mana? Syam, kamu pergi ke mana lagi? Itu ngatur atau tidak ngatur? Ngatur. Kalau dakwah itu nggak perlu diatur, gimana coba? Fadhol, terserah mau kemana aja, nggak pergi juga nggak apa-apa gitu. Diatur. Bahkan nggak cuma penempatan, itu kan penempatan tadi, di tempat. Coba apa bedanya orang dikirim ke Yaman?
Dengan orang dikirim ke Syam, dengan orang dikirim ke Mekah, orang dikirim ke Madinah, orang dikirim ke Habasyah. Apa bedanya itu dengan antum ngajar di kelas 1, antum di kelas 2, antum di kelas 3? Apa bedanya? Intinya sama, penempatan. Jadi jangan kemudian bid'ah. Ana ngajar, terserah ana mau masuk kelas berapa aja. Tauqifi. Rasul nggak pernah nyuruh ngajar anak kelas 1, kelas 2. Emang nggak ada kelas 1, kelas 2. Maka harus ada pemahaman yang benar. Nggak boleh modalnya cuma apa? Semangat. Nggak boleh. Bahkan bukan hanya penempatan. Pemilihan konten. Pemilihan apa? Konten. Coba lihat baik-baik. Siapa yang diutus ke Yaman? Mu'adz. Sama Nabi SAW diajari nggak apa yang mesti diajarkan pertama kali? Ada apanya? Ada step by stepnya. Ada skala prioritasnya. Yang pertama suruh ngajarin apa? Tauhid. Habis itu sholat. Habis itu zakat. Itu sistem atau bukan? Sistem. Jadi jangan kemudian apa ini nggak ada tauhid, fikih, terus apa lagi? Sirah, hadis. Udah sampaikan aja. Sampaikan apa? Ya semetune. Semetune. Ngawur temen. Enggak. Ya, tapi apa ada di zaman Nabi pelajaran akidah, pelajaran fikih? Ya, nama itu, nama pelajaran, bidang studi, itu tidak ada memang. Tapi intinya ada atau tidak? Ada. Kenapa kita perlu beda-bedakan studi ini, studi ini? Kenapa coba? Memudahkan. Karena kita ini semakin ke sini, semakin mundur dari zaman Nabi SAW, itu semakin membutuhkan kemudahan. Sudah gini aja lah. Sibawayh. Siapa? Sibawayh. Siapa Sibawayh? Ahli nahwu. Kira-kira beliau tahu nggak ismun, fi'lun, harfun gitu, tahu nggak ya? Istilah gitu loh maksudnya. Anda enggak tahu. Mungkin aja, mungkin ya. Ya. Atau jangan Sibawayh lah, nanti Anda salah. Orang Arab Badui di zaman Nabi SAW. Orang Arab Badui di zaman Nabi SAW. Kira-kira mereka bisa menyebutkan anwa al-kalam atau tidak? Coba sebutkan macam-macam kata dalam bahasa Arab. Mungkin dia nggak tahu. Ismun, fi'lun, harfun. Antum ditanya tahu nggak? Tahu. Berarti antum lebih keren dari Sibawayh. Begitu? Enggak. Justru karena kita ini nggak dong, maka perlu didongkan. Ya. Kita perlu. Itu tuh untuk memudahkan. Seperti tauhid terbagi menjadi 3. Uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Itu untuk memudahkan kita paham. Karena ketika ilmu itu disampaikan secara tersistem, secara bertahap, maka akan lebih mudah untuk dipahami. Dan itu di semua ilmu, ayol ikhwah. Di semua ilmu. Kalau orang belum belajar penambahan, tidak mungkin dia belajar perkalian. Apalagi belajar kuadrat. Apalagi belajar sinus, kosinus tangen. Wong kita aja nggak paham sinus, kosinus tangen. Apalagi kita kan sudah belajar penambahan belum? Sudah.
Penambahan kita sudah belajar. Apalagi orang nggak pernah belajar penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ujuk-ujuk langsung belajar sinus kosinus tangen, nggak paham. Dalam semua ilmu, ya, termasuk ilmu syar'i. Nah, wa fi sahihain. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي بردة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف قال واليمن مخلافان ثم قال يسروا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وفي رواية يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. وفي هذا بيان للمنهج الذي يسير عليه الداعي في الدعوة وهو شاهد بإصدار النوافح والتنظيمات الإدارية التي استحدثت لتنظيم عمل الدعوة من قبل ولاة الأمر. وفي تعيين النبي صلى الله عليه وسلم 2 من أصحابه في مصر واحد كل واحد منهما في ناحية منه دليل لتعيين الدعاة في وظائف رسمية ومراعاة التخصصات في التعليم منعا للازدواجية والتكرار. Subhanallah. Ini kesimpulan yang luar biasa. Ya. Jadi Nabi SAW kan mengutus Mu'adz sama siapa? Abu Musa. Mu'adz sama Abu Musa. Di negara yang sama. Cuman yang ini di sebelah sana, yang ini di sebelah sini. Beda apa? Beda wilayah. Ini kata beliau adalah dalil yang menunjukkan bahwa ketika dakwah dikerjakan oleh lebih dari satu orang, maka harus harus dibagi, harus ditata. Supaya tidak terjadi al-izdiwajiyah. Tumpang tindih. Coba sekarang, andaikan nih, satu pondok ada 10 guru. Ada berapa? 10 ustadz. Dan 10 ustadz ini nggak dipilih satu untuk jadi mudir, kepala. Apa yang terjadi? Semuanya mudir. Terjadi tumpang tindih. Santri datang ke ustadz yang pertama. Ustadz, liburannya kapan? Besok deh, besok. Santri yang lain pergi ke ustadz yang kedua. Ustadz, liburnya kapan? Lusa. Kalau masuknya sekarang. Apa yang terjadi? Berantakan. Ya. Berantakan. Jadi harus dibagi. Ya, harus dibagi secara jelas. Nah, wafi في قوله صلى الله عليه وسلم يسر ولا يعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف تفصيل بأهمية التنسيق في العمل الدعوي والتشاور ونبذ الاختلاف الذي يحفظ الجهود ويسخرها لمصلحة الدعوة وهو المقصود من إنشاء الإدارات الحديثة المتخصصة في الدعوة والتعليم وبه يتبين أن هذه الوسائل الإدارية ليست من البدع في شيء بل هي مشروعة مطلوبة بدلالة النصوص الشرعية عليها والله أعلم. Lihat pesannya Nabi kepada Mu'adz sama siapa tadi? Abu Musa. Yassira wala tu'assira. Bikin mudah, jangan bikin susah. Basyira wala tunafira. Bikin orang seneng, jangan bikin orang kabur. Tatawa'a wala takhtalifa. Kerjasamalah, jangan berselisih. Ini kata beliau adalah asas dan pondasi adanya
pengaturan sistem dalam dakwah. Supaya apa? Supaya tidak tumpang tindih. Ya. Jadi al-wasailul idariyah, sarana yang sifatnya pengorganisasian, itu bukan termasuk bid'ah. Kenapa? Karena ada sumbernya dari arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para dai yang beliau utus. Ya. Kalau seandainya pengaturan itu enggak dianjurkan, maka Nabi SAW enggak perlu pesan kepada dua orang ini supaya kerjasama. Enggak perlu ngapain. Udah dakwah sendiri-sendiri. Ya. Tapi karena Nabi SAW memberikan aturan ini menunjukkan bahwa hal tersebut bukan termasuk bid'ah. Selesai sesi yang pertama. Pas di jam 11:30 sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.